HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita jalani ajaran Sang Catur Weda, hormati sesama dan seru sekalian Allah. Bila kita bertemu, kita saling mendoakan, jatuhkan tangan di dada dan salam pengasahan. Salam menjadi doa kita bersama saat kita bertemu, saat kita berjumpa, saling mengucap salam. Om Swastiastu, semoga kita semua selamat sejahtera. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, dumugis tetap becek dalam karunia yang widi. Beberapa menit ke depan, ruang dan waktu Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan, berisi tatanan, dan memberi tuntunan untuk meningkatkan kualitas rada dan bakti kita karena HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Bersama saya Mia Gandewa, Saya Dia Parisya, kita awali dengan menu teranyar, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Om Swastiastu, salam panjang jari kita. Om Swastiastu, semoga selamat semua. Om Swastiastu, semoga semua rahayu. Om Swastiastu, yang ini bersama selalu. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam High School Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konsep Dasa Yama Brata, dan kali ini bersama Kamia kita akan belajar tentang konsep dasar Trihita Karana bersama Bintang dan saya Mia Gandewa. Inilah High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, Mengemas Kata, Menata Aksara. Baik, adik-adik Hindu, mari kita belajar tentang Trihita Karana, yaitu 3 penyebab kebahagiaan. Bagiannya ada parayangan, pawongan, dan pelemahan. Nah, Bintang, bisa nggak menjabarkan 3 arti atau penjabaran dari Trihita Karana? Oh iya Kak, kalau parayangan itu hubungan manusia dengan ide sang yang dewasa. Lalu ada pawongan yaitu hubungan antar manusia, dan yang terakhir yaitu ada pelemahan yaitu hubungan manusia dengan alam sekitar. Ya, benar banget. Nah, kalau kita kaitkan dengan situasi new normal saat ini di tengah pandemi COVID-19 yang sedang merajalela, penting bagi kita untuk juga melaksanakan himbauan pemerintah yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Nah, ini ada hubungannya juga dengan konsep Trihita Karana. Kira-kira hubungannya itu seperti apa Kak? Ya, hubungannya mulai dari perahyangan. Kalau kita kaitkan dengan konsep perahyangan, hubungan kita manusia dengan ide sang yang dewasa, penting untuk kita selalu mencuci tangan dalam situasi apapun. Karena dengan tangan yang bersih juga akan menghantarkan kita untuk menuju pikiran yang bersih. Jadi raga kita juga harus dibersihkan terlebih dahulu untuk menuju jiwa yang akan kita bersihkan, seperti itu.
Kemudian untuk pawongan, ya, hubungan antar manusia penting untuk memakai masker. Kenapa? Untuk mencegah ya penyebaran virus COVID-19 ini, kita harus memakai masker karena kita kan selalu berinteraksi dengan satu sama lainnya. Jadi memakai masker adalah salah satu cara yang sangat tepat untuk berhubungan bersama rekan, dalam hubungan sosial bersama yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pelemahan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ini penting untuk kita menjaga jarak. Walaupun hati kita harus tetap dekat dengan semesta ini, tapi menjaga jarak itu penting untuk menanggulangi juga, karena di sekitar kita ini kita kan tidak tahu ada apa saja yang tersebar, ada virus, bakteri, kemudian beberapa hal yang penting untuk kita sikapi bersama dengan menjaga jarak, seperti itu. Jadi sangat berkaitan penting. Itulah dia tadi, adik-adik Swindu, penting untuk kita tidak hanya memahami saja, melainkan kita ikut mengimplementasikan konsep Trita Karana dan kita kaitkan dengan era new normal saat ini. Jadi, ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 dan adik-adik Swindu, semoga tayangan tadi dapat menginspirasi dan dapat menjadi pembelajaran bersama. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Medsos memang penting, tapi bukan genting. Ia menjadi genting saat digunakan untuk mendekatkan, bukan menjauhkan orang-orang dekat. Karena itu, gunakanlah medsos kanal YouTube untuk membuka Hai TV Channel 3 agar jalinan jembatan pencerahan terus menyala di hati umat sedharma. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Inilah Manik kata-kata, intisari mutiara kata. Jadikan arah jalan kita, berpikir, berkata, berlaksana. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kayeka. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV, Napi Orti, semoga damai selalu dalam karunia yang wiji. Kita jumpa lagi di Kedai Ngopi Esku, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching bersama saya Diah Parisia, ditemani Pak Dayo yang akan mengotopsi tulisannya Membedah Weda Rasa Ketulusan di majalah Warta edisi 69. Siapa pahlawan Hindu Dharma? Seperti apa setelah pariwara berikut ini? Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, Oase di pusat kota. Pemirsa TV masih di Kedai Ngopi Esku, Pak Dayo, Napi Orti. Ya, becek-becek. Nah, Bapak menulis Weda Rasa Ketulusan ini. Lalu apa nih pengertian dari tulus itu dari dalam konteks tatuannya itu, Pak? Ya, ini ada ketulusan. Kalau kita bicara tulus ada dua, ada tulus, kemudian juga ada ikhlas kan gitu ya. Tulus itu adalah memberi dengan tulus. Yang menerima pun dinamakan ikhlas. Ketika menerima dengan ikhlas, memberi pun juga dengan
dengan tulus kan seperti itu. Ini dua hal yang perlu kita kaitkan bahwa antara tulus dan ikhlas ini adalah satu kesatuan. Ya, ini sebuah siklus yang dualitas, yang saling harmoni, saling berhubungan. Gitu. Lalu tulus dan ikhlas ini jika dikaitkan dalam parahyangan tuh bagaimana Pak? Ya, kalau tulus ikhlas ini, kalau ketulusan dikaitkan dengan konteks kepariangan, konteks dalam hubungannya dengan Yang Widi, kita tulus melakukan pemujaan-pemujaan kepada Ida Sang Dewasa, kita tulus melakukan persembahan-persembahan, kita tulus melakukan doa-doa kepada Yang Widi, dan kita ikhlas menerima anugerah dari Yang Widi itu dengan ikhlas. Ketika kita menerima sesuatu anugerah dari Yang Widi berupa kesejahteraan, berupa materi yang kita yakin itu adalah bersumber dari Yang Widi, dan ketika itu pun kita harus juga tulus memberi kembali, mendermakan kembali apa yang menjadi anugerah itu sendiri. Ya. Nah, lalu kalau dari segi pawongannya nih Pak, seperti apa itu? Ya. Tulus dan ikhlas. Nah, ini kembali lagi kalau dikaitkan dengan Trita Karana ya, pawongan kan konteksnya harmoni dengan sesama kan seperti itu. Ini konteksnya kita misalkan berdana punya kan seperti itu, memberi kan segitu. Memberi sesuatu kepada seseorang, lakukanlah dengan tulus. Si penerima pun juga seperti itu. Tapi memberi itu jangan ada motif-motif kepentingan-kepentingan. Itu disebut dengan ketulus ikhlasan. Sama seperti seorang ibu dengan anaknya, memberi anak makan, memberi anak susu, memberikan pakaian itu dengan ikhlas. Begitu juga dengan sama, tanpa ada motif kepada kepentingan. Yang menerima pun juga harus dengan ikhlas, tapi jangan ada caci maki. Tiba-tiba, itu orangnya kaya, kok saya diberi sekecil ini, tidak ada penampilan. Terimalah itu dengan beban yang ikhlas sekali. Itu kalau kita kontakkan dengan dana dunia. Nah Pak, sebagai closing statement nih, bagaimana jika tulus dan ikhlas ini dikaitkan dengan palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam? Ya, ini kan manusia dengan alam, harmoni dengan alam. Misalkan sekarang ini kan masih situasi pandemi COVID kan seperti itu. Bahwa pemerintah kan mengeluarkan aturan-aturan, kemudian membuatkan agar kita tetap pada protokol kesehatan. Itu kan perintah atau rujukan atau acuan dari pemerintah. Itu harus kita terima dengan ikhlas. Kalau konteks hubungannya dengan pemerintah. Kemudian dengan alam semesta ini ada COVID. Kan sudah jelas pemerintah menyarankan kita harus bersahabat dengan COVID. Itu kita harus tulus. Dalam konteks bersahabat ini pun kita harus menerimanya. Menerima pun dengan cara apa? Cuci tangan. Disebut dengan, kalau Hindu kan menyebutnya dengan asuci laksana. Cuci tangan, kemudian pakai masker, memberi inspirasi, memberi makna pada kita, sedikit bicara, kemudian banyak bekerja, kemudian pakai masker, cuci tangan, jaga jarak sama manusia. Jaga jarak dalam hal ini kan secara fisikal kan, tapi hati kita, nurani kita sejatinya adalah tetap cinta kasih, tetap sayang gitu. Itu kalau konteks palemahan. Ya, terima kasih Pak Dayu ngobrol yang sangat inspiratif. Pemirsa TV, demikian tadi ngobrol inspiratif mengupas weda rasa ketulusan bersama Pak Dayu. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk kita bersama. Saya Dian Alicia dan Pak Dayu mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dalam ngopi berikutnya. Salam damai Channel 3. Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Divisi Intelektual
Lantunan Sundari Nada yang baru saja Anda nikmati menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Diah Pansia. Saya Nia Gandewa, Mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena hanya dengan menonton saja Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Dharma. mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak, namun hati tanpa jarak dengan Hai TV Channel 3. Dari dalam hati ini semua kami mematuhi janji, meniti jalan rindu yang sejati. Dari sini, dari hati, semua kami mengikat janji, mendirikan candi suci narasi. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.